Hai Clifoners, gimana kabarnya semua nih di tahun yang baru? Semoga pada sehat dan baik-baik aja ya. Di tahun yang baru ini tentu ada Clifonara tutorial yang baru juga. Kali ini kita akan bahas mengenai komersial fotografi. Kalian mungkin ingat di beberapa episode sebelumnya tuh kita sempat bahas mengenai produk fotografi. Kalau belum nonton, bisa tonton dulu deh, karena bahasan di video itu cukup penting. Ada kaitannya dengan apa yang akan kita bahas sekarang. Hari ini kita akan belajar untuk foto produk seperti ini. Karena hari ini kita akan menggunakan botol kaca. Nah, sebelum kita mulai, kita harus siapin beberapa barang yang penting dulu nih. Yang pertama, tentu aja kamera. Kalau kalian nggak punya kamera, bisa pinjem teman atau beli mungkin. Tapi untuk hari ini lebih baik kalian pakai kamera yang proper ya. Kalau bisa sih jangan HP, tapi kalau mau belajar boleh aja sih pakai HP sebenarnya. Lalu yang kedua, yang juga nggak kalah penting adalah tripod. Kenapa tripod penting? Karena di foto kali ini kita pengen ngusahain supaya posisi dari kamera kita tuh nggak berubah-berubah dari awal sampai akhir. Jadi sebaiknya sih pakai tripod, tapi kalau kalian mungkin nggak punya bisa ngakalin pakai meja atau apapun, tapi lebih baik dan sebaiknya kalian pakai tripod untuk mempermudah hidup kalian juga ya. Barang ketiga yang juga cukup penting adalah speedlight, karena untuk foto kali ini speedlight tuh sebenarnya cukup efisien dan sangat membantu, apalagi kan bentuknya juga kecil ya, jadi gampang kita atur nanti. Dan jangan lupa receivernya juga untuk nanti kita sangkutin di kamera biar gampang gitu ya. Lalu yang keempat, ini juga barang yang gak berhubungan sama fotografi tapi bakal penting karena kita bakal basah-basahan, karena nanti kita akan coba bikin splash gitu pakai air. Jadi kita juga harus butuh wadah, ember juga bisa sih, terserah kalian. Lalu yang kelima, yang paling penting dan nggak boleh ketinggalan, karena kalau nggak ada, nggak tahu kalian mau foto apa, yaitu botol kaca. Oke, semua peralatan udah siap, kamera, tripod, produk, kita bisa langsung mulai foto. Yang paling penting saat foto nanti adalah posisi lighting. Kenapa penting? Karena kita bakal foto dengan berbagai macam posisi lighting. Karena nanti di akhir kita bakal gabungin semua foto itu jadi satu. Lalu nanti kita bisa mulai foto dari bagian samping dulu botol. Dari cahayanya bisa dari kiri, lalu bisa dari samping kanan. Bisa pakai diffuser kalau kalian mau cahaya yang lebih soft, atau kalau nggak suka ya udah nggak usah pakai diffuser. Bagian lainnya yang penting adalah nanti di bagian belakang botol. Kita nanti shoot lighting dari belakang botol agar botol tuh kelihatan kayak nyala gitu. Tapi harus hati-hati juga karena di belakang botol biasanya ada stiker. Jadi sebelum foto kita singkirin dulu stikernya, kita cabut supaya nanti bisa cahaya yang kita tembak tuh nembus, nggak kehalang sama stikernya. Selain itu kita bisa juga shoot di bagian sini atau di mana aja. Kita bisa coba-coba dan eksperimen. Semakin banyak fotonya, semakin banyak posisi lighting yang kita coba, sangat berguna nanti di post production atau editing di bagian akhir. Setelah foto produk selesai, kita bisa langsung singkirin produknya dan siapin wadah sama air. Kenapa? Karena kita bakal langsung mulai foto splash yang akan kita gabungin juga nanti sama produk yang udah kita foto tadi. Yang agak sulit dari foto splash itu sebenarnya karena agak susah ya, tricky banget. Kita kadang sering miss time-nya. Jadi kalau bisa minta bantuan sama teman atau keluarga kalian biar hidup kalian dipermudah. Lalu juga kalian bisa perhatiin posisi speedlight nanti, karena posisinya tuh bisa berpengaruh sama hasil fotonya juga.
Sama jangan lupa settingan shutter speed harus tinggi, kalau nggak kacau, bisa blur air yang kita bakal lempar. Jadi hati-hati banget pas kita foto splash, karena ini bisa trial and error, jadi bakal sering ngelakuin, mungkin bakal sering miss, tapi diusahain sebisa mungkin harus tepat waktu splash sama kita foto. Oke, tadi kita udah foto splash, basah-basahan kita, udah foto produk. Setelah semuanya selesai, kita masuk ke bagian akhir dan bagian yang sangat penting, yaitu post production atau editing. Kenapa ini dibilang penting? Karena di bagian ini kita bakal ngedit, kita bakal gabungin, kita bakal mempercantik semua foto-foto yang udah kita foto. Kita gabung semua jadi satu dan jadi foto akhir kita. Nah, kalian penasaran gimana prosesnya? Kita bisa langsung aja mulai ke proses editing. Oke, sekarang kita udah masuk ke bagian editing. Sekarang software yang dipakai itu kita akan pakai Adobe Photoshop. Nah, di sini udah disusun nih ya beberapa foto yang tadi kita udah shoot. Ini kita udah jadiin beberapa layer. Di sini nggak akan dijelasin secara detail ya gimana kita ngeditnya, lebih kayak ke konsepnya tuh mau kayak gimana. Jadi di sini bakal lebih nekenin konsep dari editingnya tuh kayak gimana sampai nanti jadi foto. Oke, yang pertama ini adalah foto yang dimana lightingnya tuh dari depan. Jadi hampir keseluruhan botol itu lumayan kelihatan. Lalu nanti kita tambahin layer lagi. Sini belum dinyalain ya. Oke. Nah, ini kan tadi cuma lighting depan. Sekarang kita tambahin, lebih tepatnya kita tumpuk sih ya. Terus nanti kita masking. Nah, ini foto yang dimana tadi kita coba tuh kasih lightingnya lewat belakang botol, jadi nembus, jadi seolah-olah botolnya tuh bercahaya gitu. Nah, setelah ditumpuk dia jadi kelihatan botolnya nyala begini. Awalnya kan kayak gini, awalnya kayak gini. Setelah kita tambahin layer yang tadi jadi kayak gini. Jadi nanti kita harus main di maskingnya. Untuk gimana sih cara maskingnya, kalian bisa cari tahu sendiri ya, karena kalau dijelasin di sini mungkin agak terlalu panjang. Lalu nanti seterusnya kita bakal tambahin layer-layer terus. Nah, sekarang di atas kita bisa lihat ya, di bagian sini itu masih kurang terang juga, nggak bisa ngimbangin sama yang di bawah, jadi kita tambahin lagi. Nah, sini kelihatan ya, udah mulai kelihatan botolnya. Setelah yang di tengah udah, yang tadi itu dia lightingnya juga dari belakang, cuma lebih di bagian atasnya botol. Lalu selanjutnya kita tadi sudah sempat foto dengan lighting yang ada di sebelah kiri. Lalu sekarang kita tambahin lagi layer yang ada di sebelah kiri, yang ini. Oke, lalu kita masking, nanti jadinya kayak gini. Bisa kelihatan ya, ini sesudah, ini sebelum, ini sesudah, ini sebelum. Jadi kita cuma masking di bagian yang ada cahayanya, yang di bagian sini, karena kita cuma butuh yang ini ya. Ya seginilah ya. Nah, sekarang kirinya udah bercahaya gitu ya, artinya tinggal yang kanan sama lagi. Yang kanan tuh yang ini sebelum dimasking ya ini. Nah, ini setelah dimasking. Jadi
Ini sebelum dimasking dan sebelum ditambahin, ini setelah ditambahin dan dimasking. Semuanya udah. Nah, di sini karena kita mau lebih terang, kita akan coba nambahin background. Sini kita pakai background hijau. Lalu botolnya kan udah lumayan kelihatan, tapi kita bisa lihat lagi ada yang kurang. Botolnya udah terang. Yang kurang itu yang penting banget kalau di komersial, yaitu tentunya labelnya, karena ini yang harus jadi highlightnya juga. Jadi kita juga nanti tambahin layer dengan foto yang kayak gini. Ini mirip dengan foto yang paling awal tadi, cuma ini lebih cahayanya tuh lebih terang gitu, sehingga labelnya tuh juga kelihatan. Karena yang mau difokusin itu emang labelnya ya. Lalu ini sebelum kita masking, setelah kita masking jadi begini. Oke, jadi ini setelah dimasking, ini sebelum dimasking. Kelihatan kan ya bedanya? Jadi kita cuma masking di bagian labelnya doang. Sama juga kayak di bagian atas, kita mau masking label bagian atasnya aja. Ini bisa kelihatan kan ya? Tadi pas kita foto tuh, jadi kita fokus di bagian ini aja. Jadi setelah ditambahin jadinya kayak gini. Lebih terang dan lebih kelihatan. Ini juga di bagian atas sama ya. Nah, ini karena tadi tuh masih agak kurang cahayanya, kita tambahin lagi. Oke. Ini jadi yang sebelumnya ya. Jadi kita bisa lihat tuh dia pakai lighting yang ada di belakang. Jadi kelihatan lumayan bercahaya. Oke, ini lalu kan botolnya udah pas, udah oke. Setelah itu kayak yang tadi kita udah coba, kita bakal coba masukin splash. Ini splash yang pertama. Jadi ini contoh fotonya ya. Kita bisa lihat. Ini sebenarnya kita coba miring-miringin. Nah, habis itu setelah dapat posisi yang pas, kita juga masking. Masking yang bagian splash ini harus rapih, karena kalau nggak rapih agak kelihatan terlalu kaku atau gimana ya, kurang halus gitu. Jadi harus perhatiin banget, maskingnya harus rapih. Ini setelah di masking. Oke, ini splash kedua. Bisa dilihat ya, kita bisa mainin posisi-posisinya. Jadi setelah itu kita masking juga, jadinya kayak gini. Lalu setelah itu kita bisa coba lagi splash lainnya. Ini splash yang ketiga, kita masking. Oke, nah seterusnya gitu, splash 4, splash 5, splash 6. Ini sebelum dimasking, ini setelah dimasking, jadinya kelihatan lebih hidup ya. Jadi emang saat di post pro itu kita akan banyak main masking. Dan masking ini lumayan tricky, karena kalau agak kurang atau kurang rapi bakal buat fotonya kurang profesional dan gak enak buat lihat. Setelah itu karena ini kosong ya, jadi kita tambahin meja. Karena tadi kita belum sempet foto yang bagian mejanya kelihatan. Nanti kita masking juga, jadi kita bakal sering banget masking di foto kali ini. Ini setelah kita masking. Oke, udah bagus, udah cocok. Nah, ada yang kurang, yaitu mungkin ini sebenarnya preferensi ya. Jadi kalian bisa ngubah-ngubah warnanya buat cari cocoknya tuh di mana gitu, tone-nya. Ini kita bakal lebih saturasinya agak sedikit lebih tinggi ya. Ini mungkin
agak rendah jadi kurang pop up gitu. Nah, ini jadi hasil akhirnya. Oke, walaupun tadi awalnya kelihatan foto kayak apa sih nih, kok cuma foto bagian kiri, cuma foto bagian kanan cahayanya, tapi ternyata kalau udah digabung dan dirapihin bisa jadi foto yang kayak gini. Nah, setelahnya artinya kita udah selesai. Ini tadi sebelum, ini sesudah. Jadi itu aja. Jadi kalian udah bisa lihat ya dari step awal gimana kita foto sampai akhirnya kita ngedit dan jadi foto yang kayak begini nih. Nah, kalian bisa coba dan nyoba masking kayak gimana sih rasanya. Untuk tutorial lebih dalam kalian bisa juga coba cari, atau mungkin kapan-kapan kita juga bisa buat tutorial cara ngedit mungkin masking kayak gini yang lebih dalam biar kita sama-sama belajar. Jadi itu aja, dan jangan lupa follow sosial media Clifonara yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya Clifoners. Bye.